begitu putus asa menginginkan cucuku tetap tinggal di sini dengan tenang dan nyaman. Dia tidak perlu pergi menemui Gauri. Kami kenal dia, karakternya. Apa yang bisa wanita itu lakukan? Maafkan aku, Nyonya, tapi kalau Pak Dokter tidak pergi menemui Gauri, maka dia tidak akan pernah bisa hidup dengan tenang. Dan perubahannya tidak akan berarti jika Pak Dokter masih punya beban dalam pikirannya. Kau tidak akan bisa mengerti maksudku. Apa yang kau lakukan, Nak? Kau tidak lihat airnya tumpah? Bagaimana airnya bisa tumpah? Apa maksudmu? Jika gelasnya sudah penuh, tentu saja airnya akan tumpah kemana-mana. Nyonya, pikiran Pak Dokter juga penuh dengan penyesalan seperti gelas itu. Tidak ada ruang untuk hal lain dalam pikirannya. Apapun yang ada dalam pikirannya pasti akan tumpah keluar. Kalau Pak Dokter mengurangi beban pikirannya, maka akan ada ruang lain untuk segalanya. Pak Dokter akan siap untuk memikirkan dan melanjutkan hidupnya. Kau mengatakan hal sebesar itu dengan mudah sekali. Aku hanya mengatakan yang kupikir benar. Aku tahu saat Pak Dokter kembali, dia akan kembali dengan sangat bahagia. Tidak akan ada lagi beban untuknya. Anandi juga paham dengan hal itu. Itu sebabnya dia tidak menghentikan Pak Dokter. Dan dia juga tidak bersalah. Biarkan saja, Pastan. Kau mengatakan hal itu dengan sangat mudah. Walaupun Jagdis minta maaf ribuan kali untuk mengurangi bebannya, itu sangat bagus. Aku tidak akan marah. Masalahnya adalah wanita itu. Wanita itu tidak baik. Dia akan melakukan apapun. Dia akan melakukan agar Jagdis kembali bersamanya. Jika dia tidak memaafkan Jagdis, lalu bagaimana? Apa dia akan kembali menyusahkan hidup cucuku? Kau tidak mengenal siapa Gauri. Dia membuat cucuku begitu menderita sampai cucuku berakhir di pinggir jalan. Nyonya memang benar. Aku memang tidak kenal Gauri. Tapi Anandi, semua yang aku dengar dan aku lihat tentang Anandi, dan selama aku mengenal dirinya, aku tahu Anandi sangat bijaksana. Jadi, tolong percayalah dengan keyakinannya, Nyonya. Lihat saja nanti, Pak Dokter pasti akan kembali lagi. Ya, cucuku sudah pergi dari sini. Apa yang bisa kulakukan? Kita tidak punya pilihan lain.
kecuali menunggunya di sini. Aku akan lihat apa akibatnya mempercayai ucapan Anandi. Jika keyakinanku padanya tidak benar, maka wanita tua ini akan melakukan Apa aku bisa menemui dokter Gauri sekarang? Sebentar ya. Nyonya Kulkari, silakan masuk. Pak, dia sangat sibuk dengan pasiennya. Dia akan segera menemui Bapak nanti. Kau sudah bilang padanya kalau aku menunggunya di sini? Iya, Pak. Tadi aku sudah mengatakan itu. Dan katanya kau harus menunggu di sini. Setelah dia punya waktu, dia akan menemuimu. Tunggu dulu sebentar. Coba lihat. Karung ini kan sudah sobek. Semuanya jadi tumpah. Apa tidak ada yang melihat? Hah? Tolong, ini tidak boleh terjadi lagi. Pertama, periksa dulu karungnya sebelum mengisinya. Atau semuanya akan tumpah seperti ini. Cepat dijahit dulu. Iya, Tuan. Ini tidak akan terjadi lagi. Tunggu dulu. Makan bilang kau belum pergi ke gudang. Apa kau baik-baik saja? Sumitra, aku baik-baik saja, tapi aku tidak ingin ke sana. Karena mendengar ucapan ibu, aku merasakan tantangan baru dalam diriku ini. Aku ini selalu berpikir apakah keyakinan Anandi akan menang atau tidak. Karena sebenarnya ini kan menyangkut masa depan putra kita dan masa depan ketenangan pikirannya kan. Coba apa pendapatmu, Sumitra? Semua orang juga ingin keyakinan Anandi terbukti benar. Begitu juga dengan ibu. Tapi entah kenapa aku juga cemas sama seperti dirimu. Bagaimana jika Anandi salah? Bagaimana jika keputusannya membuat hati ibu hancur? Tidak, Sumitra, itu tidak akan terjadi. Mendengar Gangga, aku merasa jauh lebih lega. Dengan penuh kebijaksanaan, dia bisa mengatakan kebenarannya dengan begitu mudah. Dia membuat ibu jadi berpikir lagi. Tidak ada yang mengatakan dia tidak berpendidikan. Benarkan, Sumitra? Karena melihat Gangga, aku jadi teringat dengan Anandi. Anandi kita yang dulu. Iya, Gangga memang baik. Tapi tidak ada yang bisa menyamai Anandiku. Ibu hanya menyukai putrinya. Tidak ada yang lebih hebat dari putrimu, kan, Sumitra? Bukan begitu. Aku hanya berpikir jika Gangga tidak mengatakan pada Jagdis untuk meminta maaf kepada Gauri, maka... Sumitra, Gangga tidak meminta Jagdis untuk ke Mumbai, kan? Dia hanya mengatakan apa yang benar menurutnya. Sumitra, kalau kita selalu berpikir tentang apa yang seharusnya terjadi atau tidak, itu tidak akan ada gunanya. Itu hanya akan membuat kita semakin cemas saja. Kenapa kau tidak telepon Jagdis?
Dia mungkin sudah bertemu dengan Gauri. Tidak, Sumitra. Setelah bertemu Gauri dan masalah ini berakhir, Jagdis akan menelpon kita. Aku senang mendengarnya. Setelah bertemu Gauri, Jagdis akan menyelesaikan masalahnya. Semoga itu terjadi. Apa kau mau ke kuil? Iya, akan lebih baik jika kita pergi ke sana. Ayo kita ajak Yena juga. Di sana kita akan berdoa untuk anak keduanya dan untuk Jagdis. Tidak. Tidak benar menelpon Jagdis saat ini. Ya, Nandi. Ada apa? Aku menelpon untuk bertanya, apa sebaiknya aku pergi ke rumah untuk sementara? Anandi, sebaiknya selama Jagdis belum kembali, kau tidak usah pergi ke sana. Dengan begitu kau bisa menghindari kemarahan keluargamu. Kau sangat menyayangi keluargamu. Aku tahu kau tidak akan bisa menerima kemarahan mereka. Aku mengerti, Sif. Tapi mereka semua punya alasan untuk marah padaku. Dan keluarga yang telah memberiku begitu banyak kasih sayang. Tidak ada salahnya kan jika aku menerima sedikit kemarahan mereka. Itu adalah hak mereka. Aku harus akui, kau punya sudut pandang yang berbeda dan menarik tentang situasi ini. Dan hanya kau yang bisa berpikir seperti ini. Baiklah, kau bisa pergi. Aku tidak punya masalah. Kecuali aku tidak ingin melihatmu sedih. Jangan khawatir. Aku tidak akan merasa sedih. Oh iya, aku juga ingin ikut denganmu. Tapi aku punya rapat dengan pengacara. Setelah menemukan Ratan Singh, apa yang harus kita lakukan agar Gangga mendapatkan hak asuh anaknya? Kita harus bicarakan ini. Iya, kita harus melakukan itu untuk Gangga dan anaknya. Tidak apa-apa, kau bertemu saja dengan pengacara itu. Aku akan pergi. Baiklah, jaga dirimu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Selama Jagdis belum pulang, tidak ada yang akan mendengarkanku. Tapi tetap saja, aku harus pergi ke rumah dan meyakinkan nenek kalau Jagdis pasti akan pulang. Anak itu telah melakukan apa yang selama ini aku takutkan. Nenek, Nenek ada apa, Nek? Ini aku, Nenek. Ada apa, Nek? Apa yang Nenek pikirkan? Apa yang bisa kukatakan?
Kau dan Gangga telah merebut ketenangan dan kebahagiaanku untuk bertemu cucuku. Kenapa nenek mengatakan itu? Aku tidak akan pernah berpikir untuk membuat nenek sedih atau mengambil ketenangan nenek. Nenek juga tahu itu, kan? Nenek, aku akan segera kembali. Jagdis, cucuku, pastikan kau pulang sendiri. Pak, maaf Pak, kami membuatmu menunggu. Sebentar lagi dokter akan menemuimu. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Bandara jauh dari sini dan aku akan naik pesawat. Pak, tunggu dulu Pak. Pak, tolong. Apa yang kau lakukan? Tolong dengarkan aku. Pak, Dokter Gauri sudah pergi. Aku sudah bilang padanya, kau menunggu di luar. Tapi dia bilang, biarkan dia menunggu. Maafkan aku, Pak. Tapi Gangga, kenapa kau minta maaf padaku? Karena kau jadi terkena masalah. Karena yang aku katakan kepada Pak Dokter, dia pergi ke Mumbai. Dan mereka semua jadi marah padamu. Tidak apa-apa, Gangga. Lagi pula, di balik kemarahan keluargaku adalah itu kasih sayang mereka. Aku hanya mencemaskan nenek saja. Nenek hanya takut Jagdis tidak akan kembali dari Mumbai. Seharusnya Nyonya tidak perlu merasa khawatir. Pak Dokter tidak akan pergi kemana-mana. Dia pasti akan kembali ke sini. Aku yakin itu. Tapi, bagaimana kau bisa tahu? Aku tahu dari Pak Dokter. Apa yang kau alami saat kalian menikah. Tapi, mendengarkan dan mengalami sesuatu sangat jauh berbeda. Aku sangat memahami hal itu. Itu sebabnya aku tidak punya hak untuk memutuskan siapa yang benar dan salah. Tapi Anandi, Pak Dokter yang aku temui sekarang sangat berbeda dengan Pak Dokter yang pernah kau nikahi dulu. Aku mengerti, Gauri. Kau marah sekali padaku. Setelah semua yang terjadi, pasti sulit bagimu menghadapi aku, kan? Kau punya hak untuk marah. Aku sudah banyak menyakitimu. Tapi aku datang kemari untuk minta maaf kepadamu. Aku menyesal setelah selama ini aku baru menyadari aku bukan saja bersalah kepada Anandi, tapi juga kepada dirimu. Jika saja Dewa membuatku menyadari ini lebih cepat. Tapi yang terjadi, sudah terjadi. Aku ingin minta maaf secara langsung kepadamu. Tapi jika kau tidak ingin menemui aku tidak akan memaksa. Jika mungkin tolong maafkan. Maafkan semua kesalahanku.
sukses dan menjadi seorang dokter ternama. Aku harap kau bisa melupakan masa lalu dan melanjutkan kehidupanmu, sehingga kau tidak perlu mengingat masa lalumu lagi. Aku juga berusaha menulis kisah baru dalam kehidupanmu, memulai hidupku dari awal lagi. Jaga dirimu, Gauri. Semoga kau bahagia. Jagdis. Tolong berikan ini pada Dokter Gauri saat dia datang besok. Dan terima kasih banyak. Kalau Pak Dokter ingin kembali kepada Gauri, dia pasti akan pergi setelah kau menikah dengan Pak Kolektor. Tapi tidak, kan? Itu membutuhkan banyak keberanian, Anandi. Pak Dokter menjadi pria yang kuat karena masa lalunya. Sekarang, dia hanya ingin memperbaiki kesalahan yang pernah dia lakukan. Pria itu sepertinya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Lihat saja, dia pasti akan kembali nanti. Kau tahu, Gangga, keraguan kecil yang aku miliki tentang Jagdis telah kau singkirkan. Kau sangat baik, Gangga. Terima kasih. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Ponselnya tidak aktif. Aku tahu ini akan terjadi. Sumitra, siapkan meja makan. Kita akan makan malam lalu tidur. Tidak ada gunanya menunggu. Dia tidak akan kembali lagi. Dan kau, pulang saja sana. Apa gunanya kau menunggu di sini? Jika Jagdis akan pulang, dia sudah pulang sekarang. Tidak, Nenek. Dia pasti akan datang. Aku yakin. Kenapa kau membuatku semakin marah, Anandi? Kau masih percaya kalau dia akan kembali kemari? Kenapa, Nenek? Apakah Nenek berpikir aku tidak akan kembali? Jagdis. Sudah nenek bilang, jangan pergi tanpa mengabari nenek. Nenek tidak bisa menghadapi stres seperti ini di usia nenek saat ini. Sudahlah, Nenek. Ini yang terakhir kalinya. Aku tidak akan mengulangi ini lagi. Tidak akan, Nek. Aku berjanji. Aku begitu cemas menunggumu di sini.
Kenapa kau harus pergi ke sana? Kenapa kau mengurus hal yang tidak penting? Gadis itu sangat menyakitimu. Dan kau masih pergi tanpa memberitahu kami lebih dulu di sini. Gauri itu... Gauri itu... Ibu, Jagdis baru melakukan perjalanan jauh. Biarkan dulu dia duduk sebentar, baru ibu bisa bertanya padanya. Iya, ayo duduk. Tolong maafkan aku. Aku tahu kalau aku sudah membuat kalian terkejut dengan pergi ke Mumbai. Tapi aku sengaja tidak memberitahu kalian semua. Karena aku tahu kalian tidak akan mengizinkan aku pergi. Apalagi nenek. Tapi nenek, yang jelas, aku harus pergi ke Mumbai. Atau aku akan terus menderita karenanya. Aku akan terus merasa bersalah pada Gauri. Aku sudah berjanji kepada Anandi. Kalau aku akan kembali lagi. Dan lihat kan, aku memenuhi janjiku. Tapi, apa kata wanita itu? Anggap saja kalau tujuanku untuk pergi ke Mumbai sekarang sudah selesai, Nenek. Jangan menghindari pertanyaanku. Jawab dengan jelas. Kurasa dia marah padaku. Dia tidak mau menemuiku. Jadi aku menulis surat padanya, Nek. Dia sengaja tidak mau menemuimu, Jagdis. Dia pasti berpikir dia memberimu pelajaran. Tidak, Nenek. Aku rasa tidak begitu. Gauri marah sekali kepada aku. Tapi aku sama sekali tidak keberatan. Kalian semua di sini memang berhak marah kepadaku. Aku sudah minta maaf pada kalian semua. Dan aku juga sudah minta maaf pada Gauri. Aku merasa jauh lebih ringan. Terserah dia kalau maafkan atau tidak. Aku sudah berusaha. Dan kurasa itu adalah akhir kisah ini dari pihakku. Jagdis memang benar. Jagdis telah melakukan hal yang tepat. Tidak penting jika Gauri menemuinya atau tidak. Yang penting adalah Jagdis minta maaf dan mengutarakan isi hatinya. Dan Jagdis melakukan itu. Ibu guru, aku tidak ingin berdebat denganmu. Aku hanya merasa senang cucuku sudah kembali saat ini. Aku tidak butuh yang lainnya. Jagdis, ayo mandilah. Kita akan makan bersama. Yang Jagdis lakukan memang sudah benar. Itu bagus. Tapi Gauri memang wanita yang buruk. Dia mengambil kesempatannya untuk menghina cucuku Jagdis.
senang dia tidak bertemu dengan Pak Dokter. Maafkan aku, Nyonya. Maaf jika aku ikut campur. Tapi jujur saja, yang terjadi ini untuk yang terbaik. Pak Dokter mendengarkan nuraninya dan pergi untuk menemui Gauri. Kalau Gauri berpura-pura menemui Pak Dokter dan berpura-pura bicara dengan baik, maka Pak Dokter tidak akan bisa menyingkirkan bebannya. Pak Dokter sudah menyesali perbuatannya. Dia pasti penuh dengan penyesalan. Dengan penuh kesulitan, dia kembali pulang, Nyonya. Dan dengan menolak menemui Pak Dokter, Gauri menunjukkan kalau dia tidak membutuhkan Pak Dokter lagi kali ini. Dia tidak ingin berhubungan dengan Pak Dokter. Iya. Bisa menyajikan makan malam? Iya, ayo. Nenek, aku ingin membicarakan sesuatu. Ada apa, Nak? Nenek, saat nenek memberikan ini, aku benar-benar tidak tahu. Nenek mempercayakan aku dengan hal yang begitu penting. Untuk orang lain, mungkin ini artinya uang. Tapi bagi nenek, nenek sama sekali tidak pernah menghitung nilainya. Karena ini adalah kenangan nenek akan perjuangan nenek dalam kehidupan. Kenangan yang berharga, yang tidak ternilai harganya. Sekarang waktunya sudah tiba untuk mengembalikannya kepada nenek, agar di saat yang tepat nenek bisa mengembalikannya kepada pemiliknya. Tindakan Jagdisari itu membuatku percaya, Nek. Hari itu akan segera tiba. Nenek akan bisa menyerahkan kembali kepercayaan nenek padanya. Kau tahu, Anandi, saat kakekmu masih bersamaku, wajah dunia ini sangat berbeda. Semuanya merah muda. Dia tidak pernah membiarkan kesedihan mendekati aku. Dia memegangku dalam tangannya, seperti memegang permen kapas. Waktu itu aku sangat bahagia, bukan karena aku memiliki semua kenyamanan hidup, tapi karena saat itu aku memiliki cinta suamiku. Nak, manusia bisa hidup dengan setengah roti, tapi jika cintanya dikurangi setengah, maka dia tidak bisa hidup.
Aku dulu berdiri di teras setiap malam. Aku selalu melihat apakah ada pria yang berlari di kejauhan. Apakah dia telah kembali? Setelah aku melihatnya di kejauhan, maka rasanya semua keletihanku langsung hilang. Kadang-kadang dia membeli hal-hal yang konyol. Aku selalu menggodanya tentang itu, dan dia akan cemberut, dia akan marah, dia akan berkata cukup, atau aku akan pergi, dan suatu hari dia meninggalkan aku. Hari itu, aku bahkan tidak mengejeknya. Dia marah, bahkan tidak memberiku kesempatan untuk membujuknya. Lihat, aku mengulanginya lagi. Membicarakan masa lalu. Nak, aku ingin membicarakan hal penting denganmu. Apa itu? Jagdis adalah cucuku. Tapi aku dan orang lain tidak bisa memahaminya dan mempercayainya seperti dirimu. Hari ini keyakinanmu menang. Dan keyakinanku telah kalah. Aku ingin minta maaf. Karena aku telah meragukan ucapanmu tentang cucuku Jagdis. Aku minta maaf. Nenek. Nenek jangan minta maaf kepadaku. Nenek tahu, saat nenek bicara seperti ini, aku sangat tidak senang. Dan kedua, yang menang itu bukan satu orang saja. Tapi ini adalah kemenangan untuk semua keluarga ini, Nenek. Dan apa aku bisa mengatakan sesuatu? Bukan aku saja yang percaya kepada Jagdis. Ada orang lain yang mendukung keyakinanku ini. Gangga sangat yakin Jagdis pasti akan pulang. Dan lihat, dia kembali. Dia membalas keyakinanku dan juga Gangga, Nenek. Jagdis kembali setelah bebas dari masa lalunya, dari setiap duka, penderitaan, dan kesalahannya pada kalian. Baiklah, Nenek. Aku pergi dulu. Dia pasti sudah pulang. Dalam perjalanan, kunjungilah kuil. Semoga dewa mempertahankan kebahagiaan kita semua. Iya, Pak. Aku harus datang sekarang. Baiklah, aku akan pergi sekarang juga, Pak. Tidak, jangan sekarang. Pertama, aku ingin mengutarakan isi hatiku padamu. Baru urusan lain. Hei, apa kau tidak bisa menunggu sebentar? Anandi, Bibi, semoga umurmu panjang, nak. Semoga kau hidup selama 100 tahun. Aku baru memikirkanmu hari ini. Tapi kau pergi ke kuil di malam hari, ada apa? aku ingin memberikan persembahan nenek. Tapi kenapa Bibi memikirkan aku hari ini? Anandi, ada 1000 kenangan manis tentang dirimu. Tapi
pagi ini ada surat dari pemerintah. Aku tidak bisa membacanya. Kau dulu mengajari kami dan kami akan langsung bisa membaca. Tapi sekarang ibu guruku menikah dan pergi. Apa kau bahagia, nak? Jika kau bahagia, aku juga bahagia. Walaupun aku tidak bisa membaca. Sif akan bekerja di Jaitsar selama 2 tahun lagi. Daripada duduk di rumah, lebih baik aku mengurus sekolahku lagi. Oh iya, Anandi. Apa Jagdis baik-baik saja? Jagdis baik-baik saja, Bibi. Tapi Jagdis tidak melakukan hal yang tepat dengan membawa Gangga ke rumahnya. Kenapa? Dia seorang dokter. Dia pasti merawat pasien. Tapi merawatnya di rumah. Bagaimana itu bisa terjadi? Aku dengar Jagdis mengenal wanita itu. Iya. Tapi selain nama Gangga, Jagdis juga tahu dia tidak punya keluarga. Itu sebabnya dia membawanya pulang. Wanita itu sudah menikah dan dia sudah punya anak. Dan dia tinggal di rumahnya begitu lama. Orang-orang akan bicara yang tidak-tidak, nak. Bibi, suami Gangga mencoba menyakiti dirinya. Bagaimana kami bisa mengirim Gangga kembali kepada pria seperti itu? Dan jika suaminya ingin menerimanya kembali, bagaimana kita bisa yakin? Pasti dia akan mencoba melukai Gangga lagi. Itu sebabnya aku pikir Gangga akan paling aman berada di rumah mereka. Dia harus pergi ke rumah suaminya. Itu adalah keberuntungan bagi seorang wanita. Suami, keluarga. Bagaimanapun mereka, wanita harus menganggapnya sebagai takdirnya. Sudahlah, itulah pendapat generasiku. Generasi baru punya gaya berpikir mereka sendiri. Aku hanya merasa takut saja karena keluarga kalian ini sangat dihormati. Semoga saja tidak ada yang membicarakan yang tidak-tidak. Karena Bibi, selama ini wanita selalu ditindaskan. Itu sebabnya saat seseorang mencoba membantu mereka dengan tulus,